Di antara 7 hari yang kita jalani, ada satu malam yang gerbang gaibnya terbuka paling lebar. Sebuah malam di mana doa-doa lebih mudah menembus langit dan hubungan kita dengan para leluhur terasa begitu dekat. Itulah malam Jumat. Para leluhur kita di Tanah Jawa memahami kesakralan malam ini dan mereka mewariskan sebuah dungo atau doa pamungkas yang getarannya mampu menggerakkan 2 pilar utama kehidupan manusia, rezeki dan jodoh. Sekarang kita tidak hanya akan membaca sebuah mantra kuno, kita akan membedah setiap baris kalimatnya, mengupas makna filosofis di baliknya, dan membabar tuntas laku tirakat yang menyertainya. Ini adalah doa lengkap yang tidak hanya meminta, tetapi juga menyelaraskan diri kita dengan kehendak alam semesta. Ia dengan restu para leluhur dan dengan para saudara gaib yang senantiasa mendampingi kita. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para sedulur spiritual di Kasepuhan Luhur Raja Mantra, tempat kita ngaji roso menimba kauruh adiluhung Nusantara. Bagi kisanak yang baru pertama kali singgah di sini, monggo, jangan sungkan. Jadikan tempat ini sebagai rumah untuk jiwa Anda. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita senantiasa terhubung dalam satu tali paseduluran spiritual. Kesakralan malam Jumat dalam tradisi Jawa. Para sedulurku, sebelum lidah kita melantunkan mantra, batin kita harus paham terlebih dahulu. Mengapa doa ini dikhususkan untuk diamalkan pada malam Jumat? Malam Jumat bagi orang Jawa adalah puncak dari pekan. Ia adalah waktu yang mustajab, waktu yang sakral. Dalam pandangan Islam kejawen, malam ini adalah Sayyidul Ayyam, rajanya para hari, di mana pintu-pintu langit dibuka dan doa lebih mudah diijabah. Namun akarnya lebih dalam dari itu. Jauh sebelum ajaran Islam tiba, para leluhur kita sudah meyakini bahwa pada malam ini, batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Ini adalah waktunya untuk menepi, untuk introspeksi, untuk mengirim doa kepada para leluhur yang telah mendahului kita dan memohon restu mereka. Energi spiritual di malam Jumat begitu kuat, maka dari itu, doa yang dipanjatkan pada malam ini, apalagi jika disertai laku yang benar, kekuatannya akan berlipat ganda. Doa yang akan kita kaji hari ini adalah doa yang dirancang khusus untuk memanfaatkan gelombang energi agung tersebut. Mari kita selami bersama, baris demi baris, makna agung yang terkandung di dalam doa ini. Ini bukan sekadar permintaan sedulurku. Ini adalah sebuah pernyataan sikap spiritual kita di hadapan alam semesta. Mari mulai dengan pembukaannya. Mohon menyimak dengan seksama. Bismaning Hyang Widi, Gusti Kang Akarya Jagat Raya. Lihatlah betapa agungnya pembukaan ini. Kita tidak memulai dengan keluhan, tapi dengan pengakuan akan kebesaran Sang Pencipta. Hyang Widi adalah sebutan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Dan Gusti Kang Akarya Jagat Raya adalah penegasan bahwa dialah Sang Arsitek Agung alam semesta ini. Dengan mengucapkannya, kita menempatkan diri sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik. Lalu kita masuk pada permohonan dasar. Ingsun nyuwun pangestu, nyuwun si rahmat lan berkahing urip, saking Gusti Kang Maha Welas lan Asih. Ingsun artinya aku atau diri ini. Kita memohon pangestu atau restu, memohon si rahmat atau curahan kasih sayang, dan berkahing urip atau keberkahan hidup. Dan kita memintanya dari siapa? Dari Gusti Kang Maha Welas lan Asih. Tuhan yang sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya, kita tegaskan niat dan waktu kita. Ya Kang Murbeng Gesang, ing wengi Jumat puniki, ingsun sembah sujud manembah, endedonga miturut titah lan karsanipun leluhur. Kang Murbeng Gesang artinya yang menguasai kehidupan. Kita menyatakan bahwa pada malam Jumat yang sakral ini,
kita bersujud dan menyembah, memanjatkan doa yang selaras dengan ajaran dan kehendak para leluhur kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita adalah bagian dari sebuah garis keturunan yang agung. Disinilah kita sampaikan inti hajat kita. Sumangga kawilujengan kawinginan, rejeki kang kebak berkah kasilan urip, lan jodoh kang apik, sejati, lan sakinah kawelasan katresnan lumantar tirakat lan pangabekti ingsun. Ini adalah permohonan yang sangat lengkap. Kita meminta kawilujengan, keselamatan, kawinginan, kemuliaan, rejeki kang kebak berkah, rezeki yang penuh berkah, kasilan urip, keberhasilan dalam hidup, dan perhatikan permintaan jodohnya, jodoh kang apik, pasangan yang baik, sejati belahan jiwa, dan sakinah yang membawa ketentraman. Semua ini kita harapkan datang melalui jalan tirakat lan pangabekti ingsun, melalui usaha spiritual dan pengabdian kita. Sekarang sih kita masuk pada bagian yang sangat penting dalam spiritualitas Jawa. Kita memanggil para penjaga gaib kita. Ya kakang kawah, adi ari-ari, sedulur papat limo pancer, sumangga pada nuntun dalanku marang rejeki kang halal, urip kang linuih, lan jodho kang jumbuh kersaning langit. Inilah konsep sedulur papat limo pancer. 4 saudara dan kelima sebagai pusat. Siapakah mereka? Kakang kawah adalah air ketuban yang keluar sebelum kita, saudara tua kita. Adi ari-ari adalah plasenta yang keluar setelah kita, saudara muda kita. Sedulur papat adalah 4 anasir alam yang membentuk jasad kita. Tanah, air, api, dan udara. Dan limo pancer adalah diri kita sendiri, jiwa kita yang menjadi pusatnya. Dalam doa ini, kita meminta saudara-saudara gaib kita ini untuk menuntun jalan kita menuju rezeki yang halal, kehidupan yang mulia, dan jodoh yang sesuai dengan takdir langit. Kita tidak berhenti di situ, kita juga memohon restu dari garis keturunan kita. Ya rohing leluhur, paringana pangayoman, urip becik, mulia, lan kauro sejati kang nuntun lakuku ing donya lan akhir. Kita menyapa ruh para leluhur, memohon perlindungan gaib, pangayoman, agar kita diberi kehidupan yang baik dan mulia, urip becik, mulia, dan yang terpenting, diberi kauru sejati, yaitu ilmu atau pengetahuan sejati yang bisa menuntun langkah kita di dunia hingga akhirat nanti. Doa ini ditutup dengan mantra universal perdamaian. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Artinya, damai, sejahtera, selamat bagi seluruh alam semesta. Ini menunjukkan bahwa doa kita tidaklah egois. Setelah memohon untuk diri sendiri, kita menebarkan harapan baik untuk semua makhluk. Sebuah penutup yang sempurna. Laku tirakat, cara menghidupkan kekuatan doa. Para sedulurku, mantra yang seampuh apapun akan menjadi kata biasa jika tidak dihidupkan dengan laku atau usaha spiritual. Laku tirakat adalah cara kita menunjukkan kesungguhan niat kepada alam semesta. Berikut adalah tata cara atau laku yang harus dijalani agar doa ini memiliki getaran yang maksimal. Langkah pertama, penyucian diri. Sebelum waktu maghrib di hari Kamis, lakukanlah mandi keramas atau siram. Namun ini bukan mandi biasa. Niatkan di dalam hati untuk menyucikan diri dari segala kotoran lahir dan batin. Sebagai persiapan untuk menghadap Gusti di malam yang sakral. Langkah kedua, menciptakan atmosfer sakral. Energi doa akan lebih kuat jika didukung oleh lingkungan yang tepat. Bakarlah kemenyan atau dupa, atau oleskan minyak wangi non-alkohol seperti cendana atau misik di tempat Anda akan berdoa. Aroma wangi ini berfungsi untuk membersihkan energi negatif di sekitar kita dan membantu pikiran menjadi lebih fokus dan khusyuk. Langkah ketiga, waktu mustajab. Lafalkan doa ini pada waktu-waktu terbaik di malam Jumat. Panjenengan bisa melakukannya selepas sholat Isya. Jika ingin energinya lebih dahsyat, lakukanlah tepat di tengah malam, sekitar jam 12 malam. Pada saat itu, alam semesta berada dalam keheningan yang paling dalam.
membuat doa kita lebih mudah didengar. Langkah keempat, personalisasi doa kunci pamungkas. Ini adalah langkah tambahan untuk mengunci energi doa agar tertuju tepat pada diri Anda. Saat berdoa, setelah bait permohonan, Anda boleh menyebutkan nama lengkap dan weton kelahiran Anda. Contohnya, Lan jodoh kang jumbuh kersaning langit. Ingsun, sebut nama lengkap Anda. Lair, sebut weton Anda, misal Kamis Legi. Nyun kabekjan lan jodoh sejati. Dengan menyebut identitas langit Anda, nama dan weton, Anda seolah-olah memberikan alamat yang jelas kepada alam semesta kemana energi doa ini harus dikirimkan. Ini akan membuatnya jauh lebih kuat dan personal. Kisanak para sedulurku, kita telah membedah sebuah doa warisan leluhur yang luar biasa. Sebuah doa yang tidak hanya meminta rezeki dan jodoh, tetapi juga mengajarkan kita untuk terhubung dengan Tuhan, dengan leluhur, dengan saudara gaib, dan dengan alam semesta. Namun ingatlah selalu, kunci dari segala kunci bukanlah pada mantra atau ritualnya. Kunci sejatinya terletak pada keyakinan dan ketulusan hati Anda. Lakukan laku ini dengan hati yang pasrah, dengan niat yang suci untuk memperbaiki kehidupan, bukan karena nafsu. Istiqomah atau lakukan secara rutin setiap malam Jumat, dan lihatlah bagaimana alam semesta perlahan akan menata jalan hidup Anda menuju keberkahan rezeki dan pertemuan dengan jodoh sejati Anda. Sedulurku, dalam bacaan lengkapnya adalah seperti ini. Bismening Hyang Widi, Gusti Kang Karya Jagad Raya, Ingsun nyun pangestu, nyun si rahmat lan berkahing urip, saking Gusti Kang Maha Welas lan Asih, ya Kang Murbeng Gesang, ing wengi Jumat puniki, ingsun sembah sujud manembah, ndedonga miturut titah lan karsanipun leluhur. Sumangga kawilujengan, kawinginan, rejeki kang kebak berkah kasilan urip, lan jodoh kang apik sejati lan sakinah, kawelasan, katresnan, lumantar tirakat lan pangabekti ingsun, lan jodoh kang jumbu kersaning langit. Ingsun, sebut nama lengkap Anda. Lair, sebut weton Anda misal Kamis Legi. Nyun kabekjan lan jodoh sejati. Ya kakang kawah, ari-ari-ari, sedulur papat limo pancer, sumangga pada nuntun dalanku marang rejeki kang halal. Urip kang linuwi, lan jodoh kang jumbuh kersaning langit. Ya rohing leluhur, paringana pangayoman, urip becik, mulia, lan kauruh sejati kang nuntun lakuku ing donya lan akhir. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi cahaya dan petunjuk bagi kita semua. Ambil yang baik dan yang tidak sesuai, biarkanlah menjadi sekadar pengetahuan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Mari kita terus belajar dan melestarikan kearifan leluhur kita. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di kolom komentar dengan penuh adab. Sampai jumpa di kajian spiritual berikutnya hanya di Raja Mantra. Matur nuwun, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.